Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Terdengar. Baik, sebelum memulai perkuliahan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Untuk presentasi hari ini, dipersilakan untuk Tarisa nomor absen 27 untuk presentasi materi BOP atau biaya overhead pabrik. Untuk Tarisa, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang biaya overhead pabrik. Apakah suara saya terdengar? Pengertian, biaya overhead pabrik merupakan biaya yang tidak bisa dikaitkan langsung dengan produksi suatu produk maupun jasa. Biaya overhead merupakan jenis pengeluaran yang pada semua jenis perusahaan. Biaya ini memiliki peran yang sangat penting pada kelangsungan produksi maupun perusahaan. Apabila perusahaan mempunyai departemen selain produksi, maka biaya yang terjadi di dalam departemen pembantu akan dikelompokkan dalam biaya overhead pabrik atau BOP. Umumnya, BOP muncul dari biaya-biaya untuk tenaga kerja tidak langsung, penggunaan bahan tambahan, pajak, pengawasan mesin produksi, asuransi, dan juga beragam fasilitas tambahan dalam proses produksi. Penggolongan BOP. Menurut sifatnya, biaya bahan penolong, biaya tenaga kerja tidak langsung, biaya reparasi, dan pemeliharaan. Menurut perilakunya dalam hubungan dengan perubahan volume produksi, yaitu biaya overhead pabrik tetap, biaya overhead pabrik variabel, dan biaya overhead pabrik semi variabel. Yang ketiga, menurut hubungannya dengan departemen, yaitu biaya overhead pabrik langsung departemen dan biaya overhead pabrik tidak langsung departemen. Langkah-langkah penentuan tarif BOP. Yang pertama, menyusun anggaran BOP. Yang kedua, memilih dasar pembebanan BOP kepada produk. Yang ketiga, menghitung tarif BOP. Menyusun anggaran BOP. Yang pertama, ada kapasitas teoritis. Adalah kapasitas pabrik atau suatu departemen yang menghasilkan produk pada kecepatan penuh tanpa berhenti selama jangka waktu tertentu. Lalu ada kapasitas normal, adalah kemampuan perusahaan untuk memproduksi dan menjual produknya dalam jangka panjang. Yang ketiga ada kapasitas sesungguhnya, yang diharapkan adalah kapasitas sesungguhnya yang diperkirakan akan dapat dicapai dalam tahun yang akan datang. Lalu, memilih dasar pembebanan BOP. Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam memilih dasar pembebanan yang dipakai, yaitu yang pertama harus diperhatikan jenis BOP yang dominan jumlahnya dalam departemen produksi. Lalu harus diperhatikan sifat-sifat BOP yang dominan tersebut dan eratnya hubungan dengan dasar pembebanan yang akan dicapai. Dasar pembebanan BOP. Yang pertama, ada satuan produk, lalu biaya bahan baku, yang ketiga biaya tenaga kerja, yang keempat jam kerja langsung, dan yang terakhir jam mesin. Menghitung tarif BOP. Pertama, menggunakan satuan produk. Metode ini adalah yang paling sederhana dan langsung membebankan biaya overhead pabrik kepada produk. Rumusnya sebagai berikut. BOP persatuan sama dengan taksiran BOP dibagi taksiran jumlah satuan produk. Yang kedua ada biaya bahan baku.
Jika biaya overhead pabrik yang dominan bervariasi nilai bahan baku, maka dasar yang dipakai untuk membebankan BOP kepada produk adalah biaya bahan baku yang dipakai. Rumus perhitungan sebagai berikut. Persentase BOP dari biaya bahan baku sama dengan taksiran BOP dibagi taksiran bahan baku yang dicapai dikali 100%. Lalu yang ketiga adalah biaya tenaga kerja. Jika sebagian besar elemen BOP mempunyai hubungan yang erat dengan jumlah upah tenaga kerja langsung, maka dasar yang dipakai untuk membebankan BOP adalah biaya tenaga kerja langsung. Rumusnya sebagai berikut. Persentase BOP dari BPKL sama dengan taksiran BOP dibagi taksiran BPKL dikali 100%. Yang keempat ada jam kerja langsung. Apabila BOP mempunyai hubungan erat dengan waktu untuk membuat produk, maka dasar yang dipakai untuk membebankan adalah jam kerja tenaga kerja langsung. Rumusnya BOP per jam kerja langsung sama dengan taksiran BOP dibagi taksiran jam tenaga kerja. Lalu yang terakhir ada jam mesin. Apabila biaya overhead pabrik bervariasi dengan waktu penggunaan mesin, maka dasar yang dipakai untuk membebankannya adalah jam mesin. Rumusnya yaitu BOP per jam mesin sama dengan taksiran BOP per taksiran per jam mesin. Contoh dan manfaat dari biaya overhead. Biaya overhead pabrik berbeda-beda tergantung dari jenis perusahaannya. Bila biaya overhead pabrik pada perusahaan dagang berbeda dengan perusahaan manufaktur. Contoh biaya overhead meliputi biaya sewa, asuransi, utilitas, peralatan kantor, dan sebagainya. Beberapa manfaat yang diperoleh dari adanya BOP ini meliputi 1. Menentukan harga secara tepat. Biaya overhead memiliki pengaruh pada penentuan harga produk secara lebih tepat. Biaya ini dihitung dan dimasukkan dalam penentuan harga supaya tidak terjadi kerugian. Terlebih apabila biaya ini tetap harus dikeluarkan tanpa terpengaruhi oleh kondisi produksi dalam masa subur atau tidak. Yang kedua, mengetahui rincian alokasi biaya. Dengan adanya BOP, maka Anda bisa mengetahui rincian masing-masing alokasi biaya yang dikeluarkan, sehingga pembuatan anggaran akan lebih terbantu dan terencana. Pengeluaran berlebih pun dapat terhindar. Yang ketiga, mengawasi pengeluaran biaya. Perusahaan bisa mengawasi pengeluaran biaya perusahaan dengan lebih baik dengan adanya BOP. Perhitungan biaya overhead dapat membantu perusahaan untuk mengawasi biaya yang dikeluarkan dalam bisnis secara keseluruhan, sehingga akan terlihat biaya overhead yang jumlahnya terlalu besar ketimbang expense lainnya. Anda pun dapat melakukan penyesuaian serta pengeluaran biaya bisa lebih terkontrol. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila ada pertanyaan, dipersilahkan. Terima kasih. Baik, untuk teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Baik, saya izin bertanya untuk Tarisa.
Mengapa biaya overhead pabrik yang dimasukkan ke proses produksi dihitungkan berdasarkan BOP yang dibebankan? Terima kasih. Untuk jawabannya mau langsung dijawab atau ditampung dulu? Sambung duluan. Baik, dipersilakan untuk pertanyaan selanjutnya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Nana terlebih dahulu. Mengapa biaya operasi pabrik yang dimasukkan ke proses produksi dihitung berdasarkan BOP yang dibebankan? Karena pembebanan BOP sudah terlebih dahulu dimasukkan ke dalam anggaran biaya produksi yang akan menghasilkan HPP. Di akhir periode akan muncul BOP sesungguhnya sebagai akun penutup BOP dibebankan. Selisihnya akan ditutup oleh BOP, sehingga akan terlihat selisih laba terselisih rugi. Dalam metode harga pokok pesanan, sisi tersebut akan dibebankan pada HPP. Terima kasih. Apakah Anda sudah paham? Baik, terima kasih untuk jawabannya. Selanjutnya dipersilakan teman-teman untuk bertanya. Izin bertanya. Ya, silakan. Di dalam pembebanan biaya overhead pabrik kepada produk atas dasar tarif, itu terdapat dua metode, yaitu full costing dan metode variable costing. Di dalam kedua metode tersebut, dalam perusahaan, itu penentuan harga pokok produksinya itu seperti apa? Terima kasih. Baik, pertanyaannya mau ditampung dulu apa langsung dijawab? Ditampung dulu. Baik, dipersilakan untuk pertanyaan selanjutnya dari teman-teman. Saya izin bertanya.
Ya, silahkan. Bagaimana cara mengendalikan biaya overhead pabrik? Baik, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya dari teman-teman. Saya ingin bertanya, Baik, silahkan. bagaimana cara meminimalisir atau mengurangi adanya overhead pabrik? Terima kasih. Baik, dipersilakan untuk Tarisa menjawab pertanyaan dari teman-teman. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Nadia Edriana. Jika perusahaan menggunakan metode full costing di dalam penentuan harga pokok produksinya, produk akan dibebani biaya overhead pabrik dengan menggunakan tarif biaya overhead pabrik variabel dan tarif biaya overhead pabrik. Jika perusahaan menggunakan metode variabel costing di dalam penentuan harga pokok produksinya, produk akan dibebani biaya overhead pabrik dengan menggunakan tarif biaya overhead pabrik variabel saja. Baik, bagaimana untuk Nadia? Apakah bisa diterima? Bisa. Terima kasih. Baik, dipersilakan untuk menjawab pertanyaan selanjutnya dari Yasmin. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Yasmin, cara mengendalikan biaya overhead pabrik. Masalah tersebut dapat diatasi dengan dibuatnya anggaran pada setiap periode akuntansi. Tapi masalah pertanggungjawaban dan biaya produk yang dikeluarkan belum bisa dipecahkan. Solusi yang dapat dilakukan dalam masalah ini adalah dengan melakukan pembagian pabrik menjadi beberapa departemen sehingga biaya overhead yang digunakan juga dapat dipisahkan sesuai dengan bagian pabrik. Pembagian atau memisahkan pabrik menjadi beberapa departemen bertujuan untuk meningkatkan akurasi dalam memperhitungkan biaya produksi dan melakukan kontrol terhadap personil yang bertanggung jawab atas biaya overhead. Baik, bagaimana untuk Yasmin? Apakah jawabannya bisa diterima? Jawaban dapat diterima, terima kasih. Baik, dipersilakan untuk Tarisa menjawab pertanyaan terakhir dari Anessa. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Anissa. Tips mengontrol biaya overhead pabrik. Yang pertama, yaitu identifikasi semua biaya overhead. Lalu yang kedua, bekerjasama dengan kepala divisi atau bagian. Yang ketiga, membuat sistem pembelian. Dan yang terakhir, menetapkan tarif yang berbeda untuk setiap divisi. Baik, bagaimana untuk Anessa? Apakah jawabannya bisa diterima? Baik, bisa dipahami. Terima kasih.
Baik, sekian presentasi pada hari ini. Terima kasih untuk Tarisa yang sudah presentasi materi BOP. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah bertanya. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah memperhatikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh.